Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Baiklah, setelah kalian menonton Wrongturn keempat yang merupakan prequel dari film-film sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan Wrongturn kelima yang merupakan lanjutan dari prequel sekaligus sequel terakhir dari series film Wrongturn ini. Dan pastinya film Wrongturn tidak pernah mengecewakan dan selalu lebih sadis. Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka oleh dua orang remaja bernama Billy dan Cruz yang sedang bercinta di dalam tenda di tengah hutan. Ternyata itu adalah ketiga temannya, yaitu Lita, Gus, Julian yang berpakaian seperti orang gunung yang hendak akan membunuh mereka. Scene berpindah ke seorang reporter bernama Klein yang tengah berada di keramaian kota. Dia mengabarkan bahwa akan diadakan perayaan pesta Halloween nanti malam yang bertepatan dengan festival musik orang gunung. Usai selesai melaporkan berita, Klein yang tampak tidak menyukai festival itu, ia pergi jogging melewati hutan. Di sana, dia bertemu tiga babale bersaudara secara berurutan, namun Klein beranggapan bahwa mereka hanya menakut-nakutinya dengan memakai pakaian orang gunung untuk persiapan pesta nanti malam. Ketika dia berjumpa dengan Trevenger, Klein yang muak mengacungkan jari tengah. Tanpa diduga, Trevenger memotong jari Klein. Klein pun berlari dan bertemu Pak Tua yang bernama Maynard. Kemudian ia bersembunyi di semak-semak. Klein yang ketakutan mulai merasa aman karena Maynard orang baik yang menolongnya. Namun tanpa diduga, Maynard menghantamkan kampak ke perut Klein hingga ususnya berhamburan keluar dan kemudian memanggil ketiga babale untuk membawa jasadnya. Scene kembali berpindah ke lima remaja tadi yang akan pergi ke kota untuk memeriahkan festival. Mereka pun sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari kostum, bahkan Billy membawa narkoba, meskipun teman-temannya melarang. Sebelum pergi, Julian menceritakan sedikit legenda tentang kota yang akan mereka datangi, bahwasannya kota itu didirikan pada tahun 1814, di mana waktu itu banyak sekali pendatang mendirikan pabrik pertambangan. Namun, hubungan mereka tidak harmonis dengan warga sekitar penduduk asli sana hingga terjadi konflik pada tahun 1817. Puncaknya terjadi pada malam Halloween, para orang gunung menyerang kota dan menjadi sejarah pembantaian paling besar. Anehnya, pembantaian itu tidak pernah ditemukan mayat-mayat korban pembantaian tersebut. Orang-orang beranggapan jika jasad mereka dibawa ke dalam hutan untuk dibakar dan dimakamkan oleh orang gunung. Usai bercerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju kota Fairfax. Di sisi lain hutan, para babale tengah mengolah daging Klein. Maynard yang datang marah karena babale itu sudah ceroboh meninggalkan jejak. Maynard pun memberi mereka peringatan supaya jangan macam-macam karena rupanya Maynard yang sudah menolong dan memberikan mereka tempat tinggal setelah mereka melarikan diri dari Greenfield Sanatorium dari film sebelumnya. Mobil Billy dan kawan-kawan yang sedang melaju, mereka dikagetkan oleh Maynard. Seketika Billy banting setir dan mereka mengalami kecelakaan. Billy dan yang lainnya menghampiri Maynard yang terkapar. Namun tiba-tiba Maynard menyerang dan melukai tangan Billy dengan pisau. Mengetahui itu, Julian dan Gus langsung menghajar Maynard. Sementara di balik pohon, tiga babale yang sudah siap siaga hendak menyerang mereka. Namun mereka mengurungkan niatnya ketika ada polisi yang kebetulan lewat di sana, yaitu bernama Sheriff Angela Carter, lalu langsung meringkus semuanya ke kantor. Sementara partnernya Deputy Biggs diminta menjaga barang bukti berupa satu kantong plastik narkoba jenis ganja dan juga mobil Billy sampai bantuan mobil derek datang menjemput.
Setelah Sheriff Carter pergi, 3 babale datang menyerang Deputy Biggs dengan three finger memanahnya, lalu Sautot menyayat telinga dan menusuk-nusuk tubuhnya. Dan Deputy Biggs pun tewas seketika. Kini Billy dan kawan-kawan berserta Maynard dikurung di dalam sel. Billy yang juga mendapatkan perawatan medis luka di tangannya. Teman-teman Billy mendesak agar Billy mengakui jika dialah yang telah membawa narkoba itu dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang lainnya. Billy pun mengaku dan teman-temannya akhirnya dibebaskan. Dan sementara si Billy tetap ditahan. Lalu teman-temannya memutuskan untuk menginap di hotel simpang jalan. Di sini Sheriff Carter menemukan fakta mengejutkan tentang si Pak Tua Maynard. Bahwasannya si Maynard ini adalah buronan yang kabur 30 tahun yang lalu dan sedang dicari-cari polisi karena kasus pembunuhan. Sheriff Carter bertegas, kantor polisi pusat dan pihak polisi akan segera mengirim mobil jemputan keesokan harinya. Setelah menutup telepon, Maynard mengancam Sheriff. Dia memastikan bahwa sebelum mobil jemputan itu datang, dirinya pasti sudah bebas. Sementara ketiga babale yang marah karena Maynard yang sudah mereka anggap ayah ditangkap dan ditahan. Lalu mereka mulai datang dan menyerang dan membuat kekacauan di kota. Pertama, mereka merusak kabel telepon antar kota yang membuat semuanya sinyal terputus. Lalu kemudian menuju kantor pusat pembangkit listrik. Meski aksi mereka sempat diketahui petugas keamanan, 3 babale tersebut berhasil melenyapkannya dengan keji dan merusak pembangkit listrik hingga membuat seluruh kota Five Lakes gelap gulita. Scene kembali ke kantor sheriff. Di sini Maynard berkata jika semua sudah dimulai. Dia mengatakan jika anaknya, yaitu 3 babale, akan segera datang dan melenyapkan semua orang yang ada di sana. Hal itu membuat tahanan lainnya satu sel dengan Maynard bernama Moss meminta dipindahkan karena ia menganggap bahwa Maynard sudah tidak waras. Sheriff Carter yang mengetahui Moss adalah tahanan yang baik, ia pun mengabulkan permintaannya. Dia dikeluarkan dari sel dan diminta membantu Sheriff Carter berjaga di sekitar tahanan. Sedangkan di motel para remaja menginap, Cruz memutuskan pergi ke kantor sheriff membawakan makanan untuk Billy. Dia pamit pada Julian, namun di tengah perjalanan dia bertemu si Three Finger. Cruz yang merasa ketakutan mulai berlari, namun pada akhirnya Three Finger berhasil menusuk perutnya menggunakan obeng hingga tewas. Terlihat jika Julian juga pergi menuju kantor sheriff, namun karena gelap dia tidak menyadari jika di seberang jalan telah terjadi pembunuhan temannya. Saat tiba di kantor sheriff, Julian terkejut mengetahui Cruz belum sampai di sana. Billy dan Julian pun merasa khawatir. Scene kembali ke motel di mana Gus dan Lita sedang bercinta. Namun Lita yang pergi ke kamar mandi, sedangkan Gus dikejutkan dengan seseorang yang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Sautot dan One Eyes. Lita yang mendengar suara keributan dari dalam kamar mandi mulai curiga. Saat One Eyes masuk ke kamar mandi, Lita yang bersembunyi di balik pintu seketika menghajar One Eyes. Meski sempat tertangkap dan terjadi perkelahian, akhirnya Lita berhasil melumpuhkan One Eyes dengan menusuk dan berlari pergi. Di sisi lain, Gus mulai disiksa dengan memukul kakinya menggunakan palu besar hingga patah. Lalu dilemparkan tubuh Gus tepat di depan kantor sheriff. Sheriff dan Moss yang mengetahui dan mendengar teriakan Gus bergegas untuk menyelamatkannya. Namun bis babale datang melaju dengan kencang sehingga menggilas Gus hingga hancur. Merasa marah bahaya yang mengancam, Sheriff melepaskan Billy lalu memberikan senjata. Kemudian Sheriff Carter pergi ke toko sebelah untuk mencari genset dan setelah berhasil menyalakannya, dia segera meminta bantuan kepada siapapun melalui sinyal radio aktif di sana. Dan sinyal itu terhubung ke seorang pria dan mengatakan kota Fire Lake dalam keadaan darurat. Ada beberapa orang gunung berbahaya yang sudah melenyapkan orang. Namun si pria itu menganggap itu hanya lelucon karena ia mengetahui di kota Fire Lake sedang ada festival musik orang gunung. Sheriff seketika memutuskan komunikasinya saat mendengar suara tembakan dan itu berasal dari kantor di mana Moss refleks menembak arah pintu.
saat mengetahui ada orang yang datang. Ternyata itu adalah Lita. Beruntungnya Lita tidak dikenai tembakan, namun dirinya histeris melihat sang kekasih sudah tewas. Billy yang khawatir dengan kondisi Cruz berniat mencarinya bersama Julian meski Sheriff Carter sempat melarangnya. Dan Billy pun terkejut mengetahui Cruz sudah tewas di pinggir jalan. Dan terjadi perkelahian singkat. Billy dan Julian mengejar dan menembaki si Trevenger, tetapi rupanya itu adalah rencana jebakan ketiga Babale tersebut. One Eyes berhasil melumpuhkan Julian, sementara Sautot berhasil melumpuhkan Billy. Saat keduanya tersadar, keduanya sudah berada di tengah lapangan dengan kondisi tubuh Billy yang tertanam ke tanah dan hanya menyisakan kepala. Sementara kaki Julian terikat rantai. Kemudian Trevenger datang dengan mengendarai mobil pemotong rumput dan menggilis kepala Billy hingga hancur serta menggilis tubuh Julian. Sementara di kantor Sheriff, Moss diperintahkan Sheriff Carter untuk mencari para deputi yang sedang bertugas menjaga kota dan memintanya supaya membawa segera ke kantor. Dalam tengah perjalanan, mobil dinasnya menabrak kawat berduri jebakan Babale hingga terbalik, mengalami kecelakaan dan membuat Moss pingsan. Saat dirinya tersadar, Moss sudah berada di ruangan dalam keadaan terbelenggu. Kemudian, para Babale memasukkan tubuh Moss ke dalam drum lalu membakarnya hidup-hidup. Ternyata, Moss berada di toko dekat kantor Sheriff. Sheriff Carter yang mendengar teriakan itu seketika bergegas membantunya. Namun, di sisi lain, Lita mulai terbujuk dengan kata-kata Maynard yang berjanji akan membiarkan Lita selamat jika ia membebaskannya. Namun setelah dibebaskan, si Maynard menusuk kedua mata Lita yang mencoba untuk kabur. Mendengar hal itu, Maynard berhasil dilumpuhkan dan berhasil dimasukkan kembali ke dalam sel. Lalu, dia membalut luka di mata Lita dengan perban, kemudian pergi keluar untuk mencari bantuan. Namun, dia kembali dikejutkan dengan sebuah mobil di mana di dalamnya sudah ada suaminya yang disekap. Sheriff Carter yang mencoba menolong dan membuka pintu, namun justru hal itu membuat suaminya terbelah oleh pisau. Dan itu adalah jebakan si Babale. Di sini sempat terjadi duel antara Sheriff dan Trevenger, namun karena si Babale ini sangat kuat dan Sheriff pun lumpuh dan dibawa ke kantor. Lita yang frustasi karena Maynard terus mengancam yang akan melenyapkan Lita, Lita memberanikan diri untuk kabur dengan kondisi mata yang buta. Singkat cerita, para Babale akhirnya berhasil membebaskan Maynard dan di sana juga sudah ada Sheriff Carter yang diikat dan dipasang sebuah alat pelatuk, di mana senapan akan menembak kepalanya jika kaki dia menampakkan lantai. Maynard lalu membakar kantor itu dengan bensin, kemudian Sheriff Carter tewas tertembak karena menginjakkan kakinya ke lantai. Setelah memastikan Sheriff sudah tak bernyawa, Maynard dan para Babale segera pergi. Di sisi jalan, Lita yang kesakitan berteriak meminta tolong. Lalu datang sebuah mobil mendekat dengan penuh harapan. Lita mengira bantuan yang akan datang, tapi rupanya mobil itu milik para Babale. Harapan Lita untuk selamat pun sirna seketika mengetahui dia dibawa oleh Maynard dan para Babale. Dan film pun selesai.